iman dia. Iman harus berpisah umat dengan Tuhan. Nah, umat beda, Tuhan beda. Ini tauhidi, ini tauhudun. Kalau tauhudun, Allahudun, Muhammadun. Artinya hakikat sir, rahasia pada diri yang satu. Allah tauhudun, Muhammadun. Kenapa dikatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad? Muhammad abduhu wa rasuluh. Abduhu ada hu di situ. Itu aku katanya Allah. Itu keakuan Allah. Jadi di sini harus memperjelas tiga perkara dalam masa tauhudun. Sekali lagi, yang belum pernah belajar tauhudun agar menyimak baik-baik sahabat beriman. Yang belum pernah mendengar tauhudun, kajian tauhudun atau menyimak tauhudun ya. Di sini kita artinya yang belum mendengarnya, yang belum pernah mengkajinya atau mendapatkan ilmu di sini kita simak baik-baik. Karena dia ilmu kontesnya sahabat beriman. Kontes. Ya. Karena ini tingkatannya artinya sudah di atas iman sahabat beriman. Sudah di atas iman. Ya. Jangan nanti menilai kepada tauhidun dalam masa tauhidin. Ini akan rusak. Ya. Seperti saya mengkaji tauhidun. Lepas itu ada artinya dikaitkan dengan syariat, hakikat, marifat. Ini akan rusak. Amalan akan sia-sia. Sahabat beriman. Jadi ini tauhidun. Arti tauhidun itu artinya hanya satu. Ya. Tauhidun itu hanya satu. Jadi kajian itu hanya satu dan pernyataan Tuhan pada dirinya dengan sebutan dia sendiri itu satu. Contohnya kalau ada disebut Allah ya. Disebut Allah itu artinya contohnya kalau ada tersebut Allah, maaf ya, saya agak sedikit tenggorokan agak mau batuk tapi saya tahan. Nah, contohnya kalau ada minum air dulu. Iya kan ini. Contohnya kalau ada yang tersebut Allah, artinya ada yang menyebut Allah, menyebut Muhammad. Kalau di tauhidun itu bukan artinya bukanlah yang dimaksud di dalam iman. Bukan yang dimaksud di dalam iman. Iman Muhammad bin Abdullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu iman. Ya. Tapi kalau dalam tauhidun Muhammad Qadim Azali ya Rasulullah diikuti oleh ruhani. Nah, itu beda sahabat beriman. Jadi jangan mencapai umat dan Tuhan tadi. Kalau ini gagal, kita tidak bisa mendapatkan siapa umat pada diri dan siapa Tuhan pada diri. Ya, maka semua akan sia-sia. Makanya kalau satu pemahaman atau satu kajian yang kita bahas itu tidak bisa mencampurkan. Jadi sebelum kita menyebutkan, ini saya mengkaji tentang marifat. Nah, kalau nanti ada yang mengatakan tentang hakikat, itu tidak bisa juga. Karena saya sudah mengkaji marifat. Karena kalau kita sambungkan dengan hakikat, dengan syariat itu tidak bakalan sambung. Makanya kalau kita sebelum menerangkan, kita sebutkan nama makomnya. Nah, ini tentang kajian tauhidun, berarti tentang yang satu. Yang nggak ada yang dua. Nggak ada ruh, nggak ada. Ya. Tentang hanya Tuhan. Artinya kajian diri saja. Tapi kalau kita macam hakikat dia berbicara tentang hati. Jadi harus kita menetapkan makom-makom yang apa yang kita mau katakan. Dikatakan dia Tuhan, Allah bersifat halbiaya, ya, mencapai ketuhanan pada dirinya sendiri. Aku juga yang akan menjadi Tuhan, maka aku jadikan umat dalam surat Qudsi tadi. Umat itu sifatku sendiri. Ya, inilah yang harus dikatakan tauhidun tadi. Berbeda dengan tauhidin. Tapi dalam konsep semua ini tauhidun ya, itu semua berkonsep tauhid. Ya. Artinya beribadah. Jadi tauhid dengan hakikat yang berbentuk syariat, itu juga tidak sama sahabat beriman. Ya. Kalau tauhidun artinya tuangan syiriah dalam bentuk ilmu, ya lebih tinggi daripada iman. Ilmu yang lebih tinggi daripada iman. Ini bukan tentang iman tapi ilmu. Makanya dia lebih tinggi daripada iman.
Makanya yang mendekatkan diri kepada Allah, yang artinya mampu mendekatkan diri kepada Allah, itu bukan imannya, tapi ilmunya. Makanya ilmunya ini nggak putus di alam barzah, nggak putus di alam akhirat, nggak putus, karena dia lebih tinggi daripada iman. Lebih tinggi, sahabat beriman. Ilmu bisa memadamkan api neraka, ilmu bisa membuka pintu surga. Ilmu bisa menjalankan kita manusia, artinya memberikan jalan yang lurus, ilmu. Makanya di dalam Al-Quran itu berbentuk ilmu, makna, ilmu bagi orang yang mau berpikir. Makanya turunlah surat yang pertama, artinya wahyu yang pertama sebagai ilmu atau ikro al-alaq. Jadi dengan kita menyatakan satunya Tuhan tadi, kalau kita harus artinya bisa membedakan ya kodrat pada pernyataan dirinya sendiri. Ini namanya tauhid. Kenapa? Mencari nama, mendapatkan sebuah kodrat. Makanya nama Allah itulah alif lam lam ha, itu adalah kodrat, bukan Allah. Jangan pula kita bertuhankan tulisan, sahabat beriman. Kalau dalam masa tauhudun, ini pencapaian titik Tuhan dikatakan hu atau aku. Ya Tuhan itu aku. Karena akulah yang ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikan umat. Siapa umat dijadikan? Nah, ini yang diasmakan. Ya, sifat yang bernama Muhammad. Muhammad itu adalah suatu sifat bagi Allah, dinamakan batinnya Allah disebut dengan Ahmad. Ya, kadang-kadang kita dengar di dalam Al-Quran ada kata Ahmad ya. Ahmad itu batinnya Allah, situ Ahmad. Di situ ada alif, ya, ada ha, ada mim, ada dal. Allah Muhammad. Ya, itu kepanjangannya Allah Muhammad, itu Ahmad, itu batin. Dengan demikian Allah adalah namaku. Dengar baik-baik sahabat beriman ya, mungkin belum ada yang dengar tentang kajian tauhidun. Allah adalah namaku dan Muhammad adalah wujud dari sifat batinku sendiri yang kujadikan utusan sebagai umat ya. Ruhul azoma Rasulullah. Kalau kita di Amalia ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa Nabi kita itu diberi gelar SAW sallallahu alaihi wasallam. Itu kan gelarnya Allah. Saya sendiri yang menyelamatkan. Sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, saya sendiri yang menyelamatkan. Dengan kita sudah paham bahwasanya artinya penempatan kata Tuhan dalam sebutan Allah adalah nama. Allah itu nama. Bukan Tuhan, tapi pemilik nama Tuhan. Ada pemiliknya. Sementara kodrat dari nama itu adalah hayatnya Allah, yaitu Rasulullah. Ini yang dikatakan ruh yang memuji sahabat beriman. Ruh yang memuji Allah. Artinya kalau dalam bahasa ma'rifatnya dia memuji dirinya sendiri. Ya. Karena apa? Umat itu juga dia, ya Tuhan juga dia. Makanya kita ini nggak ada, sahabat beriman nggak ada. Kalau ada yang merasa ada ya, nanti dia akan merasa Tuhannya di sana, saya di sini. Nah, itu orang yang merasa ada, merasa nyata di dunia ini. Makanya dia mengatakan Tuhan di sana, ya Allah di sana, aku di sini. Nah, begitu nanti kita akan sholat juga berniat sedemikian. Dalam sholat ya. Nanti kita beranggapannya, oh itu Allah di mimbar di depanku. Ya. Kenapa? Kita di situ merasa wujud. Ya. Merasa jelas. Padahal Allah memiliki sifat wujudnya. Cuma kita mencuri hak sifatnya itu. Nah, jadi itu disebut dengan Muhammad. Hayat yang memuji dirinya sendiri itu dinamakan, artinya dinamakan diri sifat bagi dia, itulah Muhammad. Ahmad adalah kesatuan batin Allah. Tidak mungkin Allah ya. Ini zat ya, sahabat beriman ya. Ini zat. Kalau kita dengar di dalam Al-Quran ada tulisan ya, itu zat. Tidak mungkin Allah zat, Muhammad kodrat, makomnya sifat. Nggak mungkin kan, nggak nyambung. Makanya nggak mungkin dia. Makanya nggak mungkin dipisahkan antara wujud dengan wujudnya. Itu Ahmad. Dan kita tidak boleh memilih antara salah satunya. Kalau kita memilih keumatan pada Muhammad, ketuhanan pada Allah, terus Tuhanmu siapa? Saya bilang lagi, Tuhanmu siapa?
Kalau memang artinya ya keumatan pada Nabi Muhammad, lepas itu ketuhanan pada Allah, lepas itu Tuhannya manusia siapa? Tuhan kamu siapa? Allah adalah nama sebenarnya, nama dari Tuhan. Sementara Tuhan adalah aku, Allah. Ya, makanya di dalam adzan itu ada Allahu, itu aku, keakuan Allah di situ. Jadi di sini kita bisa artinya menobatkan ya antara aku dengan nama, ya. Artinya harus dan artinya harus, ya. Dan harus wujud. Wujudku adalah hayat Rasulullah, ya Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Dina itu adalah keakuanku, kata Allah. Sayyidina, keakuanku, atau dia bertajalli. Makanya syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, itu dia bertajalli atau Sayyidina Muhammad. Ya, pakai Sayyidina itu bertajalli. Kata Sayyidina itu dia bertajalli. Ini sama-sama tauhid, sama-sama sebuah batin sir, makanya dikatakan Muhammadun. Ya. Muhammadun. Allahu Muhammadun. Ini sama-sama tahu, artinya sama-sama batin mereka, sama-sama sir. Ya. Dinamakan Ahmad yang dipuji. Yang memuji adalah sifatnya sendiri kepada batin, ayatnya Ahmad. Disinilah Allah jatuh sebagai nama Tuhan keakuan. Makanya kalau kita nyebut Allah, itu dia menjadi ketuhanan seluruh alam semesta. Karena apa? Namanya. Artinya namanya Allah. Itu namanya dikatakan ketuhanan. Tapi kalau kita menyebut Tuhan, itu udah nggak bernama tuh. Ya. Udah nggak bernama Allah tinggal lagi. Kalau kita menyebut Allah, itu masih bernama. Itu masih kita artinya meyakini nama. Makanya kalau orang kita berzikir tentang zikir nama Allah atau zikir Asmaul Husna ya, itu mengagung-agungkan nama Allah, sama halnya kita bertasbih. Ya, itu mengagungkan nama Allah, bukan mengagungkan Allah. Mengagungkan nama Allah. Beda mengagungkan nama Allah dengan pemilik namanya beda. Kalau pemilik namanya itu bukan mulut yang bergerak, sahabat beriman. Bukan mulut yang berkalam, bukan. Jadi kita berpikir di situ. Mana sebenarnya yang hidup di dalam diri kita selama ini? Yang hidup di dalam diri kita, yang membuat kita bangun bisa, artinya membuat kita bisa tidur dan bangun, membuat kita bisa kuat, bekerja, berakal, berpikir, melihat semua segalanya. Kita berpikir di situ. Berpikir sebenarnya siapa itu? Inilah Tuhannya manusia. Ya. Inilah dirinya Allah yang dijadikan. Inilah yang kita ikuti. Tidak bisa kita mengatakan Tuhan di sana, aku di sini. Itu bukan iman, bukan keimanan atau ajaran Islam. Ini yang kita ikuti. Makanya di dalam Al-Quran itu sudah mengatakan. Ya, sudah jelas mengatakan. Ya, kalau sudah sempurna kejadiannya, maka kutiupkan ruh, maka kamu sujudlah kamu kepadanya. Ikuti dia kepada. Jangan duakan dia, jangan bohongin dia, ikuti dia. Ya. Karena apa? Ya. Karena Allah memberi artinya sedemikian rupa, karena biar kita yakin bahwa Allah itu ada, pemilik nama ini ada. Bahwa sesungguhnya yang tiada tadi itu ada, karena terciptanya artinya sebuah yang nampak. Dari yang nampak ini karena tadi yang tidak ada, makanya dia ada. Itulah tujuannya biar kita yakin bahwa pemilik nama Allah itu bahwa Tuhan itu sebenarnya ada. Karena kita ini dari ketiadaan, makanya Al-Quran mengatakan sesungguhnya manusia itu belum berwujud. Belum berwujud. Sebenarnya manusia itu belum berwujud. Alam semesta dengan kita artinya manusia itu artinya duluan manusia. Daripada bumi dan langit ini duluan manusia adanya, tapi kita belum berwujud di situ. Inilah yang dikatakan hayatnya Allah. Inilah yang dikatakan rusulullahnya Allah kalau dalam bahasa hakikatnya. Inilah yang dikatakan kalau dalam bahasa amalianya inilah ruhani kita.
Makanya beda-beda kadang-kadang rohani itu digabung-gabungkan dengan kajian hakikat dengan nama kenapa rohani ini masa itu dia jadi zat. Berarti kalau dia menjadi Rasulullah artinya beda lagi kajiannya, bukan lagi kita di hakikat, berarti kita sudah di marifat. Ruh ini sudah maujud, artinya ruh ini berubah nama menjadi diri naf. Makanya ada jiwa, ada sukma, ada ruh. Padahal itu satu. Ya, satu itu. Cuma dia berbeda-beda nama. Kenapa? Berbeda-beda pemahaman. Sukma, ada yang bilang sukma. Ada yang bilang arwah, ada yang bilang ruh. Padahal itu satu. Arwah itu satu dengan ruh satu. Iya, tidak beda. Cuma itu yang menerangkan berbeda-beda pemahaman. Makanya muncullah perbedaan pendapat, artinya perbedaan pemahaman. Ya. Tapi sebenarnya tidak ada. Pokoknya Laisa Kamis. Tidak ada yang bisa membantu. Pokoknya Allah itu maha luar biasa, maha kuasa. Enggak ada pembantunya, enggak ada yang mau disuruh-suruh, enggak ada. Karena Allah maha besar, maha kuasa, maha segalanya. Enggak ada pembantunya tuh malaikat. Kamu cabut sini, enggak ada tuh istilahnya kayak gitu. Cuma saat Allah ini saatnya dirinya Allah ini dia berdiri di makom yang berbeda. Dengan pemahaman dia diberikan nama yang berbeda bagi orang yang mengkajinya. Ya sahabat beriman. Seperti adanya malaikat munkar dan nakir. Masa Allah Waalaikumsalam. Sehat-sehat Abah, baru masuk KNP. Iya, alhamdulillah. Abah yang lain, nyimak. Iya. Waalaikumsalam. Seperti saya lanjut ya, Bang Alan mengatakan seperti ini, minta maaf Bang Alan ya. Seperti Bang Alan pernah bertanya tadi siang, artinya lewat ini ya. Sebenarnya siapa itu sifat, siapa itu zat? Apakah zat itu ruh, apakah sifat itu ruh? Nah, ini saya jelaskan sedikit juga biar kita tidak gagal paham. Mana sifat, mana zat. Jadi jangan kita mengatakan Allah itu bersifat pada zatnya. Jangan kita kufur lagi nanti. Allah itu zat. Banyak yang mengatakan Allah itu zat. Ya. Itu kufur. Karena kita sudah menyampai Allah bukan lagi laisa kamitslihi, karena dia sudah dijadikan seperti zat. Allah itu sifat, jangan juga itu kufur. Itu juga salah. Masa Allah dijadikan sifat. Ya. Kalau kita menyebut dalam artinya tingkat sebuah kodrat, ya harus artinya ada dasar makom kajinya. Tidak bisa kita asal-asal bicara, sahabat beriman. Kita menyampaikan kepada umat itu tidak bisa asal-asal bicara tanpa ada kajiannya. Karena apa? Ini kan apa yang kita sampaikan akan berdampak keyakinan. Kalau kita salah menyampaikan, mereka juga akan meyakini dengan salah. Jadi tanggung jawabnya adalah kita. Karena kita sudah mensiarkan perkataan yang artinya yang tidak pernah dikaji. Macam contohnya saya mengadakan saya memberikan pengetahuan ini atau wawasan. Lepas itu saya belum pernah mengkajinya atau mengalami, hanya artinya cuma menyampaikan. Kalau itu salah, itu akan berdampak di dalam diri saya. Akan artinya mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya siarkan kepada umat-umat. Jadi kalau kita artinya ya, makanya kalau orang yang sudah menyampaikan tentang ilmu-ilmu yang begini, tentang kerohanian, tentang ilmu-ilmu batin, tentang diri sifat, zat nur dan sir, itu seharusnya sudah diizinkan, diijazahkan oleh mursyidnya. Karena apa yang sudah disampaikan itu artinya dia sudah mengalami. Seseorang itu sudah mengalami, sudah pernah mengkaji sesuatu. Makanya sama halnya juga kita meyakini Allah itu. Kalau kita hanya cukup meyakini tanpa kita ada tajridnya, apalagi tafridnya, merasakan dan mengalami, itu saja bohong. Artinya hampa kita di situ. Masa kita meyakini Allah tapi belum pernah merasakan, belum pernah mengalami, tapi kita ngaku Tuhan kita Allah. Nah, itu juga hampa, itu juga kebohongan, satu kedustaan bagi kita.
seharusnya kita harus mengalami dulu ya, mengalami, merasakan, sudah berjumpa, sudah mengenal, sudah bersaksi dengan Allah. Baru kita mengatakan yakin, yakin sudah saya, karena memang saya sudah rasakan. Kalau kita hanya sepakat bicara, artinya ya Tuhan saya Allah, ya memang Tuhan kita Allah semua. Tapi hati-hati, iblis cuma mengaku doang. Iblis, setan itu mengaku juga Tuhannya Allah. Jadi jangan kita setara dengan mereka. Karena kita ini artinya yang paling dimuliakan oleh Allah. Ya. Iman juga begitu, iman. Ya. Jangan cuma kita mengatakan beriman, tapi bagaimana kita harus mengkaji. Itulah iman yang dikatakan iman. Semua orang mampu mengatakan saya beriman. Tapi bagaimana cara mengkajinya? Macam juga sholat, ya. Sholat itu artinya artinya bukan diperintahkan, artinya kalau dalam kata amalnya diperintahkan. Ya artinya bagaimana sebaik sholat itu menjadi ibadah. Karena kalau nggak ada dasar kebenarannya itu bukan ibadah. Ya. Kita hanya di situ artinya ikut-ikutan ya kayak robot lah. Imamnya tunduk, kita ikut tunduk ya. Kita padahal dalam diri kita nggak tahu apa-apa, ini apa ruku, apa sujud, apa ideal. Pokoknya nggak tahu, cuma ngikut imam doang gitu. Nah ini juga artinya ya celaka bagi orang-orang yang kayak gitu, sahabat berimannya. Jadi saya lanjut ya tentang pertanyaan abang Alang tadi sore. Ya umpama artinya kita bercerita tentang kodrat diri ya, atau alam. Ini kita bercerita tentang kodrat diri atau alam. Ya. Ini persi penyebutan artinya persi kodratnya. Karena ada di mana-mana. Ya. Zat juga ada di mana di alam, ya, zat juga ada pada diri, zat juga ada di antara alam dan diri. Namanya Allah. Jadi kadang-kadang pemahaman zat ini sering artinya membuat sesuatu artinya ya kalau mereka nggak paham akan membuat sesuatu artinya praduga dan prasangka, artinya suka mereka apa yang mereka katakan ya. Makanya kita harus artinya ya bagaimana kita mengatakan sedemikian berarti kita sudah tahu artinya kebenaran yang apa yang kita katakan. Kita harus butuh wawasan yang luas. Ya. Kalau kita menyampaikan berarti kita sudah siap, artinya berarti kita sudah mampu, artinya bukan juga artinya luas ya, tapi kita sudah ada jawaban atau kebenaran itu sendiri. Makanya kalau pasangan zat itu sudah pasti sifat beriman, karena Allah sudah mengatakan sebenarnya ya kita manusia ataupun yang mana ya hidupnya berpasangan. Kalau pasangan zat itu sudah pasti sifat. Contoh kita akan bawa kajian tentang makom diri ya. Ini saya contohkan. Saya bawa tentang kajian makom diri tentang diri. Ya tentang diri zat dan sifat dalam diri saya. Ya. Allah bersifat pada diri. Itu bukanlah kodrat sifat. Beda dengan sifatullah. Tapi kalau sifatullah adalah satu wujud tersendiri, yang mana adalah suatu kehidupan dari sebuah zatnya Allah. Ada sifatnya manusia, tapi itu bukan sifatnya Allah. Ada sifatnya manusia, sifat jeleknya, ya sifat buruknya, itu sifatnya manusia. Tapi itu bukan sifatnya Allah. Nah, dikatakan sebuah sifat, ya. Setelah ada kodrat yang berwujud nur, cahaya bagi Allah. Cahaya bagi Allah adalah kehidupan atau sifat dari sebuah zat. Dan cahaya atau nur ini itu berasal dari zat itu sendiri. Kalau kita berbicara zat dan sifat pada diri, maka zat akan bersifat kodrat, sahabat beriman. Sementara kodrat sifat itu sendiri adalah nur bagi Allah, dan kodrat daripada zat adalah aras bagi Allah atau kekuatan. Nur itu jasad, sahabat berimannya. Nah, jadi kita simak dulu ya nanti apa akan saya jelaskan. Mungkin Bang Alan harus dengar baik-baik Bang Alan ya.
Jadi kalau dibawa pada kaji diri, jadi kalau dibawa pada kaji diri, arasullah, kudsi Allah. Arasullah ini zat, kudsi Allah ini sifat atau nur. Maka dari kodrat Allah pada diri. Zat ini adalah raganya Allah. Zat ini adalah raganya Allah. Sebuah kodrat yang berasal dari sebuah kuna. Ya, kuna ini adalah kejadian atau zat yang dijadikan sahabat beriman. Makanya ada kun, faya, kun. Kun itu kuna, faya, kunal. Ada kuna, ada kunal. Ada yang dijadikan dan ada yang diciptakan. Dan nur disebut dengan sifat atau kunal. Kunal ini adalah zat yang dikodratkan pada alam. Bukan alam. Artinya alam ini kalau dalam bahasa ilmu, alam ini bukan cuma langit dan bumi sahabat beriman. Semua yang hidup, ya termasuk manusia itu namanya alam. Ya, kadang-kadang kita juga salah paham dengan alam karena kita hanya tahu alam semesta ya. Itu alam itu semua artinya termasuk semua yang hidup. Ya, termasuk semua yang hidup, mau pohon, mau hewan, itu semua alam. Di situ karena apa? Ada ruh-ruhnya. Nah, itu yang dikatakan alam. Ada kehidupan. Alam diri adalah nur. Ya. Alam nur adalah zat. Alam zat adalah batin. Alam batin adalah sir. Kalaulah kita menjadikan hayatullah, hayatnya Allah jadikan kehidupannya adalah hayatullah. Sebuah hayatullah, keinsanan bagi diri manusia. Seandainya ada nur atau sifat, tapi tidak ada hayat di situ, maka sifat tidak bisa berbuat dan zat juga begitu. Ya. Sama halnya tadi yang saya jelaskan dalam Al-Quran. Padahal di situ sudah ada zatnya. Ya, tapi belum gerak tuh. Bayinya belum gerak dalam rahim itu belum gerak. Sudah ada zatnya, sudah ada sifatnya. Belum gerak dia karena belum sempurna kejadiannya. Tapi sudah ada zatnya, sudah ada nurnya, sudah ada zatnya, dan sudah ada sifatnya. Tapi belum gerak. Apa yang bisa menggerakkan? Yang menggerakkan adalah afalnya. Afalnya. Gerakan Allah atau hayatnya Allah itu yang dikatakan kalau dalam penafsiran secara syariat itulah ruhi yang kuciptakan sahabat beriman. Tapi itu nggak ada di situ, artinya hijaiyahnya kuciptakan nggak ada, cuma di situ tertulis ya ruhi itu artinya ruhu, itu zat. Zat juga begitu. Makanya dia bersifat Allah pada diri kita, maka naiklah diri sifat. Apa yang dikatakan diri sifat, yaitu diri halus yang tidak zat dan nur. Ini diri sifat sahabat beriman. Apa sifat itu? Kalau kita kaji diri, ya adalah dalam diri kita. Kalau kaji diri di dalam diri itu namanya kaji sifat. Tapi kalau mengkaji diri akan ada ruhani. Makanya saya bilang tadi Bang Alan katakan kok sifat dikatakan rohani. Kok apa ya dia bilang Bang Haji, kok sifat dikatakan rohani, kadang-kadang dikatakan rohani. Ya. Kalau kita kaji diri di dalam diri itu namanya kaji sifat. Tapi kalau mengkaji diri, ini cuma diri aja ya, bukan kaji diri di dalam diri. Ya. Kalau kita cuma mengkaji diri, berarti diri kita, jasad kita ini. Akan ada kata rohani. Akan ada kata ruh dan nurani. Nurani itu jasad bagi kita. Tapi kalau kita kaji diri di dalam diri, ya. Kita kaji diri kita nih. Ada juga dirinya Allah di dalam, artinya ada di dalam diri kita itu ada dirinya Allah. Itu yang dikaji. Itulah yang dikatakan zat dan sifat. Ya. Tapi kalau kita mencari diri dalam diri sesuai apa yang dikatakan Allah ya, ada di dalam dirimu. Ya. Sebenarnya ada di dalam dirimu sendiri. Kenapa engkau tidak berpikir ya? Tufsirun wa fi anfusikum afala tufsirun. Ya. Sebenarnya artinya kenapa engkau tidak melihat? Kenapa engkau tidak berpikir? Sebenarnya ada di dalam dirimu. Katanya Allah. Inilah diri sifat.
berada dalam diri. Setelah kita mendapatkan diri sifat yaitu nur, ya, nur pada sifat kodrat Adam, maka kita akan mendapatkan diri zat pada ruhani, kodrat daripada Muhammad. Inilah zat. Ini diri zat, yaitu diri jasmani atau diri raga. Kalau diri sifat yaitu ruhani bagi kita. Maka belum menemukan diri itu. Kalau cuma kita mengkaji sifat, mengkaji zat, kita belum menemukan diri. Karena kita disuruh oleh Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Memang awalnya artinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang ingin mengenal diriku akan mengenal ketuhananku, kata Allah. Makanya jangan cuma hanya kita mengenal diri. Yang seperti Al-Quran katakan tadi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sesungguhnya artinya apa yang bernyawa dalam pokoknya yang di atas dunia yang bernyawa itu sebenarnya ada tanda-tanda kebesaranku bagi orang-orang yang berpikir. Tapi habis itu ada lagi ayat. Ya, ada ayatnya lagi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi bukan cukup kita hanya mengenal diri. Ya. Kalau kita sudah mencapai mengenal diri, kita lagi mengkaji diri kita itu. Mengkaji diri di dalam diri. Kalau kita sudah menemukan diri di dalam diri atau rahasia di dalam rahasia, kita artinya disitulah hayat atau batinnya Allah atau dirinya Allah yang dijadikan tadi. Itulah yang diikuti manusia. Itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran tadi, itulah ruhi. Kalau dia naik ruhi, naik. Kalau kita lagi hembuskan itu dia ruhi. Itu dia melihat yang artinya yang dia melihat sudah yang disempurnakan. Dia melihat jasad ini. Ya turun itu ruhu, itu batin. Itu sudah nyawa bagi kita. Itu yang kita ikuti. Karena apa? Kita mustahil untuk artinya ke hadapan Allah yang begitu mustahil bagi kita. Sampai kita di situ. Makanya kita mengenal dirinya yang dijadikan ini nanti yang artinya yang di dalam diri kita akan berjumpa dengan Allah. Karena tidak sekutu dengannya. Kita ini kan artinya ada batasan. Kita ini kan domir, ada batasan jasad. Kita nggak bisa langsung kepada Allah itu sendiri. Nggak bisa. Makanya kita harus mengikuti yang dirinya Allah yang dijadikan tadi, yang wujud tadi di dalam diri kita, yang kita rasakan ini di dalam diri kita, yang setiap hari kita hembuskan. Itu yang kita cari sebenarnya di dunia ini. Itu yang kita kenal, harus kita kenal. Karena nanti dia inilah yang akan kembali kepada Allah, nanti dia inilah yang akan mempertemukan kita dengan Allah di akhirat. Kenapa? Itulah yang memandang, itulah diri yang memandang dirinya sendiri, yang memandang Allah sendiri. Bukan kita. Kita nggak ada daya upaya, kita ini cangsa. Beriman kita ini wayang. Makanya perbiasakan dirimu, makanya perbiasakan dirinya Allah itu mengenal Allah. Sekarang. Biar dia enggak artinya nanti di akhirat dia artinya enggak kesasar untuk kembali kepada Allah. Dia tahu jalan pulangnya. Tapi kalau kita tidak memperbiasakan, kita tidak membuka hati kita untuk memandang Allah di dunia, ya otomatis kita nanti di akhirat nanti kita akan buka juga untuk memandang Allah. Jadi kita perbiasakan kita mengenal diri. Bukan diri kita, bukan diri yang jasad ini bukan. Dirinya Allah tadi yang dijadikan. Yang dikatakan kalau dalam bahasa hakikat dalam kaji Nur Muhammad Rasulullah. Itulah. Diri artinya diri batinnya Allah yang dijadikan yaitu ruhi. Itulah nyawa bagi kita. Itulah yang dimaksud roh yang saya pernah katakan. Roh itu ruh. Bukan Tuhan, tapi artinya yang dijadikan oleh Allah. Tuhannya manusia itu.
itulah yang diikuti. Allah sudah memberikan wakil-wakilnya, utusannya, ya, rasul-rasulnya untuk yang kita ikuti yang itu. Bukan dirinya Allah yang kita tidak lihat itu. Kalau dirinya Allah yang kita tidak lihat itu, mustahil bagi manusia nggak akan mampu mencapainya, nggak akan mampu. Inilah iman, sahabat beri. Jangan pula kita di masjid sholat, kita artinya membayangkan Allah yang goib itu. Itu menjadi prasangka, praduga. Makanya Allah tidak mau begitu. Allah tidak mau begitu, artinya hambanya nggak mau begitu. Ikutilah dia apa yang kujadikan di dalam dirimu, yang membuat kamu hidup, yang membuat kamu bisa bergerak, yang membuat kamu bisa berbicara, yang membuat itulah nyawaku, itulah hayatku, itulah ruhku yang kutiupkan. Ikuti dia, jangan bohongin dia. Tapi itu bukan milikmu. Itulah dia memiliki sifat mani bagi manusia, sifat mani bagi Allah, yaitu ilmu samar basar kalam hayat itu, artinya itu sifatnya Allah. Tapi kita kebanyakan hidup di dunia lalai. Kita merasa memiliki. Sudah merasa berilmu, sudah merasa pintar, sudah merasa suci, sudah merasa mulia. Yang lain sesat, yang lain kafir. Padahal itu tidak bisa sifat itu kita miliki. Karena bukan sifat diri kita ini bukan sifat dirinya yang dijadikan tadi. Kalau memang itu ditiupkan Allah, berarti sama saja dong. Tetap artinya dirinya dirinya Allah sendiri. Walaupun itu ditiupkan kepada manusia, itu artinya termasuk hak miliknya Allah. Artinya termasuk punya Allah. Dirinya Allah yang ia jadi. Bukan karena apa? Allah itu nggak mau kita itu praduga, prasangka, akan menjadikan artinya fasi. Kita praduga, akan kita menganggap Allah itu seperti cahaya. Makanya dia berikan tuh akbarnya, dia berikan sifatnya, kekuasaannya, kodak, iradat, samar sama. Ya, dia berikan gerakannya, dia berikan kalamnya, dia berikan mutakalimunnya sama kita. Dengan kita melihat mutakalimunnya, kita melihat afalnya, kita melihat di dalam diri kita ini, kita sudah yakin tuh. Bahwa Allah itu ada. Dia berikan begitu. Berarti yang saya ikuti apa yang bisa di dalam diri saya ini. Jangan pula kamu cari yang di luar tidak ada. Yang kita cari itu yang tidak ada di dalam diri kita. Apa yang tidak ada di dalam diri kita. Itu yang dikatakan wujud. Wujud itu tidak ada tapi dirasakan. Tapi kalau kita berkeyakinan dengan artinya kepada Allah, pemilik langsung nama Allah, ya mustahil bagi manusia. Tak akan mengenal, tak akan ada lafaz, tak akan ada nama Allah, tak akan ada alif lam tak akan. Karena Allah artinya goib gitu ya. Tak akan. Nabi Muhammad juga artinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan bisa. Kalau memang keyakinan kita kepada yang goibnya, makanya di dalam Al-Quran sudah menerangkan semuanya. Sesungguhnya aku juga ini yang zahir dan batin. Akhir dan awal. Makanya yang saya pernah bahas kemarin tentang surat An-Nas, Tuhan yang manusia. Makanya kalau kita katakan Allah, dia menjadi ketuhanan. Awas, hati-hati ya. Ketuhanan beda dengan Tuhan. Dia menjadi ketuhanan. Ketuhanan seluruh alam semesta. Termasuk alam semesta, termasuk manusia. Dia menjadi ketuhanan. Tapi kalau dia sudah menjadi Tuhan, berarti yang alif lam tadi sudah tenggelam. Dia sudah tidak bernama. Dia sudah tidak artinya udah enggak disebut lagi. Udah enggak dicari lagi. Udah enggak lagi di mana Tuhan, udah enggak lagi. Tapi bagi orang-orang yang mau berpikir, itulah iman sahabat beriman, itulah ilmu. Ya. Jadi sifat itu Bang Alan ya, sifat itu ya jasad bagi kita. Kalau sifat itu ya rohani bagi kita. Ya. Ya Bang Haji paham. Alhamdulillah jelas.
Jasad kan bisa katakan jasad, bisa juga jatuh di alam semesta, itu yang dikatakan zat punah. Bisa juga dia jatuh kepada manusia yang dikatakan zat punal. Zat itu di mana-mana ada luas. Artinya kalau kita memikirkannya ya akal kita nggak sampai di situ. Kalau memikirkan zat Allah itu. Makanya dia jatuh kepada manusia untuk bagaimana dia menyadarkan kita bahwa Allah itu Maha Kuasa. Makanya kalau memang zatnya Allah, raga kita ini jatuh kepada Adam berupa-rupa wajahnya ya. Dan Tuhan ini artinya sifat Allah, artinya sifat bagi Allah. Berarti di situ manusia memang nggak ada sama sekali di situ. Saat juga orang tua berhubungan tubuh, ya, itu bukan juga keakuan artinya saat orang tua kita berhubungan tubuh ya. Melakukan berhubungan tubuh itu juga bukan keakuan seorang suami atau istri, bukan juga keakuan juga Allah sebenarnya. Makanya ya itu bukan keakuan Allah karena yang melakukan itu artinya ya hendaknya sehingga muncullah keakuan dirinya Allah itu dikatakan hu. Terpancarlah air kehidupan itu. Tidak ada keakuan manusia di situ artinya mau kita dilahirkan tidak, semua keakuan Allah asal usul kejadian manusia itu adalah Allah sendiri. Kita datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau kita dalam pemahaman kita amalia, kita akan mengatakan jasad kita ini diciptakan, jasad kita ini dari tanah, ya, sahabat beriman. Itu amalia, itu bentuknya bukan ibadah. Tapi kalau ibadah, kita ini ilahiyahnya Allah, kita ini nasnya Allah yang dimuliakan. Kalau memang saya dimuliakan, artinya nasnya Allah, pilihannya Allah saya diadakan di dunia ini. Berarti saya harus kembali ke jalannya Allah. Berarti saya harus membawa sifat-sifatnya Allah. Nah, itu yang dikatakan nas tuh. Makanya kata manusia itu bukan bahasa Indonesia ya, sebenarnya bahasa hakikat manusia. Ada amanu di situ, ada amanu orang-orang yang artinya yang berpegang kepada amanah. Orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah. Untuk apa? Untuk kita artinya untuk kita mencahayakan bumi dan langit ini. Untuk kita mencahayakan dengan cara apa? Dengan ilmu kita menerangi alam semesta ini, menerangi bumi-bumi situ. Artinya menerangi bumi-bumi surganya Allah yang dijaga ini. Dengan dijaga apa? Kita terangi dengan apa? Kita terangi dari ilmu kesadaran. Kesadaran tentang rohani. Tentang kesadaran kerohanian. Apa tentang kesadaran kerohanian? Sifat. Apa yang terkait dengan batin kita? Apa? Iri, dengki, cemburu, sombong. Artinya itu penyakit batin, sahabat. Itu penyakit batin. Kalau penyakit zahir itu yang kita lihat ya, kayak luka, tergores. Itu penyakit zahir. Tapi kalau penyakit batin itu iri, dengki, sombong, angku. Makanya kita terangi artinya kita terangi dunia ini, kita terangi manusia artinya surganya Allah ini ya dengan itu, dengan kerohanian, dengan ilmu kita bawa, kita sampaikan kepada umat untuk memegang dalam kesadaran sejatinya mereka. Nah, kalau sudah memegang semua dalam kesadaran sejatinya, tidak akan ada perang. Nggak akan ada musuhan, nggak akan ada sengketa. Kamu non Islam, saya Islam, nggak ada. Aman dunia. Aman dunia. Kenapa? Semua sudah memiliki kesadaran rohani. Kenapa? Mereka sudah mencintai Tuhannya masing-masing. Kalau kita hanya mencintai agama ya palingan kamu beda pemahaman dengan saya, berarti kamu kafir. Agama dijadikan Tuhan, makanya kamu lain berarti kamu sesat, kamu kafir, kamu beda dengan saya.
Makanya kita artinya dalam hadis mengatakan sebenarnya Islam itu ada 70 golongan. Satu golongan yang diterima oleh Allah, yaitu bukan kamu Islam ini, bukan kamu Islam ini, tidak. Yang dimaksud satu golongan yang diterima oleh Allah artinya golongan orang-orang yang membawa sifatnya Allah. Itu. Kalau orang yang membawa sifat-sifatnya Allah ya otomatis itu golongan, artinya golongan orang yang memegang dengan kebenaran. Kita sudah termasuk di golongan. Nanti jangan pula juga kita mengaku saya termasuk golongan artinya satu golongan apa yang memang dikhususkan oleh Allah untuk masuk dalam surga, tapi kelakuan kayak gimana? Menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad, ajaran agama, ajaran Tuhan. Tapi sesungguhnya bukan kayak gitu. Yang satu golongan itu benar, yaitu artinya orang-orang yang membawa 7 sifatnya Allah di dalam kepala mereka ini. Karena yang selama ini yang menginjak manusia itu adalah kepalanya sendiri, sahabat beriman. Yang menginjak diri kita sebenarnya ini kepala kita sendiri. Makanya kita ambil kepala kita ini, kita injak dulu. Cuma kita kebalik sekarang. Kebalik. Malah kepala kita ini menginjak kita. Tapi seharusnya kepala kita ini injak. Apa yang diinjak? Rasa sombong, rasa iri, dengki, pokoknya semua. Saya yang berilmu, saya yang suci, saya yang mulia, saya yang lebih pintar, saya yang lebih kaya, saya yang lebih kuat daripada kalian. Itu semua ada di kepala. Bukan di hati, bukan di nurani, bukan di kolbu kita, sahabat beriman. Itu terciptanya dari keakuan diri kita. Makanya yang kita perangi adalah hanya keakuan diri kita sebenarnya di dunia ini. Makanya manusia itu adalah cobaan. Cobaannya bagaimana? Ya cobaan dengan dirinya sendiri untuk melawan keakuannya. Melawan keakuannya untuk menuju kepada keakuan Allah. Kalau tidak mampu melawan keakuannya, ya itu dia tergelincir jauh dengan kehidupan dunia. Dengan kehidupan makhluk. Ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi tentang kaum gunung sahabat beriman. Itu di atas iman. Ya, di atas iman. Tapi kalau kita masih berproses dengan kepala kita, dengan akal kita, kepala kita ini artinya mengkaji, artinya sama macam memberikan pemahaman tentang tauhid tadi bahwa Tuhannya manusia atau yang kemarin malam tentang surat An-Nas, Tuhannya manusia, Inas Tuhannya manusia, ya. Kalau kita masih berpikir dengan kepala itu memang nggak nyambung, akan berantakan semua. Karena akal ini artinya nggak sampai di situ, sahabat beriman. Nyambung dia. Batal keimanan kita situ batal. Iman kita batal. Kalau sudah batal iman kita ya nanti akan selama-lamanya hidup di dunia ini sholat ataupun beragama ya kita hanya menganggap Tuhan di sana aku di sini. Padahal itu berhala. Konsepnya itu berhala. Tuhan di sana aku di sini. Coba lihat orang yang sembah berhala. Tuhan di sana aku di sini itu berhala. Tapi dalam iman, dalam ilmu Islam tidak begitu rupa sahabat beriman. Tidak diajarkan begitu. Artinya Tuhan di sana aku di sini. Padahal Al-Quran sudah mengatakan juga. Sesungguhnya aku ini lebih dekat daripada urat nadimu. Kenapa engkau tidak berpikir? Kenapa engkau tidak melihat? Allah sudah berikan petunjuk. Cuma kita kayak gimana ya sahabat beriman? Kayak macam macam kayak comot tak mau tahu gitu ya. Kenapa? Kita terseret dengan pemahaman yang populer, sahabat beriman. Pemahaman yang populer, ya. Pemahaman organisasi yang populer. Kita tergelincir jauh sehingga kita dikurung di situ. Dikurung, tidak bisa kemana-mana. Jadikan suatu patokan keyakinan. Akhirnya kita awam terus. Pas ada yang menyadarkan kita tentang kerohanian, langsung kita membantah. Kenapa? Ilmu kita tak sampai, kita hanya di makhluk itu.
Makanya kebanyakan kalau orang yang membahas tentang kerohanian, tentang batin, banyak yang membantah. Karena mereka apa? Belum sampai ke situ. Mereka terkurung tadinya. Kenapa terkurung dengan pemahaman yang populer sekarang, yang terjadi sekarang, marak-maraknya ini sekarang. Kalau kita sudah mengenal ketuhanan dalam diri kita, itu tidak lagi disebut dengan nama, tidak lagi bertempat, tidak lagi diarsi, duduk di arsi kayak raja, bukan atau kayak macam gelantungan, kayak kelelawar, tidak lagi sahabat beriman. Bukan lagi Tuhan di sana, aku di sini. Karena kita sudah tahu Tuhannya manusia itu siapa di dalam diri saya ini. Yang saya ikuti siapa. Nah, kita sudah paham. Kalau kita sudah paham, berarti derajat kita sudah naik. Kita sudah semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Kita sudah mengenal kodratnya. Kodratnya yang dijadikan oleh Allah dalam diriku, bisa bernyawa, bisa makan, bisa minum. Kalau saya sudah mengenal, itu membuat kita sudah lebih dekat dengan Allah. Makanya yang kita cari itu derajat, sahabat beriman. Makanya kita diperintahkan untuk berilmu oleh Allah. Biar kamu itu derajatnya dekat dengan saya kata Allah. Jangan kamu terus di bawah, kamu harus berderajat lebih tinggi kayak bintang. Kamu harus kayak bulan berilmu, menerima dan memantulkan. Kamu harus kayak bintang berderajat. Makanya bulan bintang itu simbol dari masjid kita. Islam itu adanya luar biasa sahabat. Adanya Islam itu bukan dikarang-karang sahabat. Dari bentuk masjid itu bukan dikarang-karang, semua turunnya dari Allah. Bukan dikarang-karang begitu saja, bukan hanya kebetulan atau kayak gimana. Begitupun juga rukun Islam, rukun iman. Kalau memang sudah tertera di situ, berarti kita harus wajib mengetahuinya. Yang cuma kita saya mengimani hari kebangkitan, saya mengimani hari akhir, saya mengimani malaikat-malaikat dan para rasul. Jangan cuma begitu doang. Kalau sudah ada, berarti bagaimana kita mengkajinya, mengetahuinya. Jangan cuma sekedar mengatakan. Kalau cuma sekedar mengatakan ya, walaupun juga sampai mati pun ya tetap tidak tahu. Itu rahasia Allah. Nanti anak-anak tanya, Ma, maksud dengan hari kiamat apa? Oh, itu rahasia Allah. Nah, kenapa? Kita orang tua nggak paham apa itu rahasia Allah. Rahasia Allah dengan rahasia umat itu berbeda. Rahasia Allah itu menutup dengan tanda. Tapi kalau rahasia umat, dia menutup semua seperti artinya kayak macam kita menyimpan atau kita menyimpan kata-kata itu langsung diam. Tidak begitu maksud Allah. Tidak begitu, masa dia turunkan ayat dikasih rahasia. Kan mustahil. Cuma banyak salah paham dengan kata rahasia. Karena rahasia adalah sir bagi Allah. Bukan sama. Makanya dia sama dengan umat. Artinya rahasia umat tidak sama sahabat beriman. Kita orang tua itu rahasia Allah, hari kiamat itu rahasia Allah, surga itu rahasia Allah, semua rahasia Allah. Karena kurangnya potensi, kurangnya artinya pengetahuan di dalam diri kita. Makanya saya katakan Allah itu maha teliti. Dia hanya memberikan tanda bagi orang-orang yang berpikir. Tanda saja sahabat beriman, tanda. Di dalam Al-Quran juga begitu, hanya diberikan tanda. Dengan apa? Dengan huruf hijaiyah. Nah, itulah kodrat hijaiyah, alif, batasa. Itu ada tandanya, ada maknanya. Oh, ini ada di sini ada hi, di sini ada an, di sini ada am, di sini ada sin, di sini ada alif, lam, mim. Itu tanda. Tapi bagi orang-orang yang membacanya. Karena Al-Quran dia mengeluarkan makna, bukan arti, sahabat beriman, bukan tafsir. Ya arti. Makanya dia benar. Kalau arti semua orang juga bisa karang, bisa menambahkan, bisa mengurangi. Bisa tulis dalam kurung ciptaan, bisa tulis dalam kurung Muhammad. Padahal di hijaunya nggak ada kata Muhammad, nggak ada ciptaan, tapi mereka dalam tafsir mengurungi, ada kata kurung, ada macam-macam.
Makanya tafsir berbeda-beda. Kenapa? Itu tulisan manusia. Yang ditulis oleh manusia, tapi Al-Quran, tapi ayat itu sendiri bukan ditulis oleh manusia. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Kalau tafsir itu bisa ditambah dan bisa dikurangi sebenarnya sahabat beriman. Seperti contoh tadi saya katakan, ada kadang-kadang kita menemukan dalam kurung, dalam kurung tambahan kata, dalam kurung. Padahal di huruf hijaiyah nggak ada. Makanya kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoi, artinya sebagai baca artinya ya cuma kita sekedar kiraan dan artinya baca ayat dan arti, sampai juga kiamat, sampai juga mati, nggak akan ada petunjuk di situ. Akan ada petunjuk. Jalan kita nggak akan lurus. Kenapa? Kita menjadikan Al-Quran adalah perjalanan manusia, perjalanan Nabi Muhammad dengan Allah. Makanya nggak ada petunjuk. Tapi kalau dia memang artinya sebagaimana dengan namanya Al-Quran, Al-Quran kan itu Allah. Ya. Artinya Qur'an itu artinya pemahaman. Ini memandang. Qur'an itu batin atau artinya yang memandang. Artinya kita di situ mentaburi dengan batin, dengan kata-kata batin. Al-Quran. Mengerjakan dengan batin, melakukan dengan batin, membaca, mentadaburi, mengkaji apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sekarang banyak bukunya sahabat beriman memahami huruf kodat hijaiyah yang jual di toko-toko buku tentang buku-buku agama Islam, mengenal kodat hijaiyah dengan mananya. Banyak sekarang sahabat beriman. Itulah yang kita harus tahu kodat itu. Jangan cuma kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Alhamdulillah, kita cuma baca tafsirnya kan. Nah, kalau tafsirnya ini dia nggak nyentuh dia dengan diri kita, nggak nyentuh karena tafsirnya artinya. Tapi kalau maknanya yang tersirat itu nyentuh dia dengan kolbu kita ini nyentuh. Oh, yang saya baca ini diriku sendiri sebenarnya ya. Jadi jangan dulu kita bangga memiliki anak kita sudah hafal 30 juz. Jangan dulu. Kalau anak kita artinya lupa dengan yang esensial, lupa dengan siapa Allah. Jangan dulu. Kita membenarkan dulu anak-anak kita kalau kita memang ada pengetahuan, ada ilmu ya dalam agama. Ya, kita artinya memberikan anak-anak kita artinya ilmu-ilmu yang penting dulu, yang artinya yang intinya dulu. Baru sholat itu kan nomor 2 sahabat beriman, sholat. Kalau sudah memang benar ya baru kita ajarkan dia sholat. Sholat bagaimana, ngaji yang benar bagaimana. Tapi kita harus kenalkan dulu Tuhan yang sebenarnya kepada anak kita itu. Kalau memang dia sudah umur 15 tahun, 13 tahun. Kita artinya biar anak-anak itu cepat menangkap sahabat beriman, cepat menangkap. Artinya ajarkan secara dini, karena anak-anak itu cepat menangkap, cepat mengingat. Jangan sampai apa yang dia dengar sekarang, artinya tanpa kita memberitahu, nanti dia akan mendengar. Nah, itu nanti dia akan menjadikan ingatan, dia akan menjadikan keyakinan. Makanya kalau kita seorang orang tua, ya kalau kita macam titip anak kita di pondok atau di mana, itu kita melihat dulu kualitas guru-gurunya. Jangan cuma asal titip. Jangan cuma asal titip. Ini pesan saya sahabat beriman. Lihat kualitas gurunya. Apakah guru itu hanya memahamkan yang zahir? Kalau dia memahamkan zahir dan batin, itu guru yang bagus. Kita kasih masuk. Kenapa? Nanti anak kita itu dia akan berkelakuan sifatnya lebih baik, akhlaknya lebih baik, kerohaniannya lebih baik, bukan cuma perkataan doang, bukan cuma mulut doang, bukan cuma tunduk, jalan nunduk tuh kalau lihat orang tua, bukan cuma gitu. Itu kan amalia, jasad.
tapi akhlak dia dengan Allah lebih baik, sahabat beriman, sehingga dia mendapatkan kebenaran. Nah, dengan akhlak yang mulia kepada Allah, nah itu dia akan berubah artinya kebiasaan-kebiasaan yang buruk tadi. Kalau cuma sekedar johir itu sementara, sahabat beriman, sementara, nggak bertahan. Karena apa? Nggak ada dasarnya. Kita nggak ada dasar untuk berbuat baik, untuk berbuat amal soleh, nggak ada dasarnya, nggak ada dasar kebenarannya, nggak ada. Makanya nggak kekal tuh, nggak kekal sampai mati, karena nggak ada dasarnya. Seperti sholat, saya sholat nih, tapi saya nggak tahu Tuhan saya siapa yang